Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Az-Zariyat. Kita sekarang akan membahas ayat ke-47 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Wal arda farashnaha fani'mal mahidun. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuatan, dengan kekuasaan kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Para ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di ayat ke-47 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kemahakuasaannya, kemahakuatannya, kemahaagungan dan kemahabesaran Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya berkuasa mengazab umat-umat terdahulu yang durhaka yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Di ayat ini Allah pun menjelaskan betapa Allah itu maha kuasa untuk menciptakan, mengatur, mengurusi langit dan juga bumi, bahkan semesta alam ini, baik alam atas ataupun alam bawah. Semua dikuasai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengatur dan mengurusinya. Tentu sekali lagi, ini menunjukkan betapa maha kuasanya Allah, maha agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini menunjukkan tentang kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya. Dan inilah satu aqidatut tauhid yang mesti ada pada diri kita. Bagaimana kita meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, ifradullah ta'ala bi'af'alihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan-perbuatannya. Maknanya kita esahkan Allah bahwa tidak ada yang kuasa untuk mencipta, tidak ada yang kuasa untuk mengatur, mengurus alam raya ini. Tidak ada yang kuasa untuk memberikan rezeki. Tidak ada yang kuasa untuk menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat ataupun menolak madarat, kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Inilah tauhid rububiyah. Dan jika kita meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya keyakinan rububiyah ini seharusnya mengantarkan kita kepada tauhidul uluhiyah, mengantarkan kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan. Kalau kita sadar bahwa Allah itu maha kuasa, maha mencipta, maha memberikan rezeki kepada kita semua,
maka berarti tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya peribadatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, tauhidur rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Keyakinan seseorang terhadap rububiyah Allah melazimkan, mengharuskan dirinya untuk tunduk patuh kepada tauhidul uluhiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali di dalam Al-Qur'anul Karim mengingatkan umat manusia, memerintahkan kepada manusia supaya menyembah dirinya dengan menyebutkan rububiyahnya. Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Allah seru manusia untuk beribadah kepadanya. Dan Allah jelaskan barahinur rububiyah. Allah jelaskan kepada umat manusia kenapa mereka harus beribadah kepada dirinya dengan menjelaskan kuasanya Allah di dalam mencipta. Karena Allah yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian. Tidak hanya menciptakan, Allah berikan seluruh fasilitas yang dibutuhkan manusia untuk hidupnya di alam dunia, dalam rangka dia menegakkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan alam semesta ini sebagai fasilitas untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan beragam macam nikmat, rezeki, dari pangan ataupun dari sandang, kemudian dari papan tempat tinggal, dan semua yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Ini semua Allah Subhanahu wa taala berikan untuk manusia. Dalam rangka apa? Dalam rangka menopang mereka supaya benar-benar bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faidah berikutnya dari ayat yang mulia ini. Dari ayat yang mulia ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat. Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa, maha perkasa. Allah tidak pernah dihinggapi dengan rasa lelah, letih, lesu untuk menciptakan semua makhluk yang dikehendakinya. Di surat Qaf ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub." Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya pada waktu 6 masa. Dan kami tidak merasa letih sedikit pun, kata Allah. Wa ma massana min lughub. Kami tidak merasa letih sedikit pun. Jadi ini ayat yang sangat tegas menyatakan bahwa Allah itu maha kuat, Allah maha kuasa untuk menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Qaf ayat 38 ini, kemudian juga surat ini, surat Az-Zariyat ayat 47, sesungguhnya ini juga sebagai bantahan bagi orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan pada masa yang ketujuh, pada hari yang ketujuh, kata mereka Allah itu beristirahat, berbaring karena keletihan. Terbantahkan oleh ayat-ayat yang mulia ini. Wa ma massana min lughub. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengalami atau merasa letih sedikit pun. Yang lelah letih itu adalah manusia sebagai makhluk lemah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang dhaif. Adapun Allah tidak mengalami rasa lelah, rasa letih. Wala yushghiluhu sya'nun an sya'nin. Allah itu tidak pernah disibukkan
ya dengan kesibukan apapun. Banyaknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam satu hari misalkan Allah menciptakan berapa manusia, itu tidak pernah membuat Allah itu tersibukkan. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala merasa lelah dengan itu semua. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Dan ini mesti ya kita yakini. Allah Subhanahu wa taala salah satu nama dan sifatnya Al-Qawi. Allah itu maha kuat. Allah itu Al-Aziz, maha perkasa. Allah itu Al-Azim, yang maha agung. Allah itu Al-Qadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa dengan kekuasaan yang tidak terbatas alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Allah kuasa untuk meluaskan alam semesta ini. Sebagaimana di ujung daripada ayat ini, wa inna lamusi'un. Dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya, meluaskan langit, meluaskan alam semesta yang diciptakannya. Ini kuasanya Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada satupun kekuatan yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin tambahkan satu faidah atau dua faidah berikutnya berkaitan dengan ayat ini. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-samaa'a banainaha biaidin. Dan langit itu kami bangun dengan aidin. Aidin di sini maksudnya adalah al-quwwah. Jadi dikatakan oleh para ulama tafsir, al-aidi huna laisat jam'u yadin. Kalimat aidin pada ayat ini bukanlah jamak dari kata yad. Yad itu artinya tangan. Jadi aidin di sini bukan jamak dari yad. Wa innama hiya masdar min ada yaidu aidan. Akan tetapi aidin di sini adalah bentuk masdar dari asal kata ada yaidu aidan, yang artinya adalah al-quwwah, kekuatan. Sama seperti kalimat ba'a yabi'u bai'an. Polanya sama, wazannya sama. Ada yaidu aidan dengan ba'a yabi'u bai'an. Nah, artinya adalah al-quwwah. Maka berarti kalau bi'aidin di dalam ayat ini dimaknakan dengan tangan, ini tidak tepat. Dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengingatkan tentang masalah ini. Bahwa satu kekeliruan ketika memaknakan aidin di situ dengan arti tangan. Termasuk yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan juga Imam Asy-Syinkiti. Dan para ahli tafsir sudah menjelaskan tentang masalah ini. Bahwa aidin di situ maknanya adalah al-quwwah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, dari riwayat Ibnu Abbas, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, Qatadah dan juga Mujahid. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi was-samaa'a banainaha biaidin. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami. Taib. Jadi bukan dengan tangan, tapi dengan kekuatan. Dengan kekuasaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inna lamusi'un. Taib, untuk kalimat ini sebelum kita lanjutkan, biaidin, kalimat aidin ini bisa dilihat di dalam beberapa ayat yang lain. Ibu bisa lihat di surat Al-Maidah ayat 110. Kemudian surat Ali Imran ayat 13. Dan juga surat Al-Baqarah ayat 87.
di situ disebutkan kalimat aid, ya, yang maknanya adalah al-quwwah. Tayyib. Barakallahu fikum. Berikutnya wa inna lamusi'un. Dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar akan meluaskannya. Tadi kita sampaikan ini juga bagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala, kemahagungan dan kemahabesaran Allah. Allah itu punya kekuasaan yang tidak terbatas oleh ruang lingkup. Alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala terus meluaskannya tanpa ada satupun kekuatan yang bisa menghalanginya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang ahli di bidang ilmu astronomi pasti memahami permasalahan ini. Ya, bagaimana luasnya alam semesta ini, di mana mereka sampai mengatakan alam semesta ini tidak bisa dibayangkan luasnya. Alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibayangkan luasnya. Saking besar dan juga luasnya. Dan dikatakan bahwa alam semesta ini terus meluas sepanjang masa. Terus meluas sepanjang masa. Ini kata para ahli di bidang ini. Dan sesungguhnya umat Islam, ya, dari semenjak turunnya Al-Quran, dari semenjak turunnya ayat ini mereka sudah memahami itu. Wa inna lamusi'un, bahwa Allah lah yang akan terus meluaskan, ya, alam semesta ciptaannya ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit, ya, mengingat kembali pelajaran yang mungkin pernah kita dapatkan di bangku sekolah dulu, begitu ya. Ada pelajaran ilmu pengetahuan alam, ya. Sedikit banyaknya menyinggung tentang permasalahan ini. Bagaimana tentang alam semesta ini. Para ilmuwan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mengukur jarak di alam semesta ini dengan ukuran tahun cahaya. Jadi 1 tahun cahaya itu sama dengan 9,46 triliun kilometer. Jadi ngukur luasnya itu dengan satuan tahun cahaya. 1 tahun cahaya itu sama dengan 9,46 triliun kilometer. Masya Allah. Jadi luas dan sangat jauh sekali. 6,46 triliun. 9,46 triliun. Itu 1 tahun cahayanya. Nah, bagian alam semesta yang paling jauh yang sudah terdeteksi diketahui manusia itu adalah jarak 15 miliar tahun. 15 miliar tahun cahaya. Kalikan saja. 15 miliar tahun cahaya. 1 tahun cahayanya 9,46 triliun kilometer. Kalau 15 miliar, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Sangat jauh dan sangat luas sekali. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada jarak 15 miliar tahun cahaya ini, ditemukan banyak sekali gugus supergalaksi yang jumlahnya tidak terhitung. Di jarak 15 miliar tahun cahaya ini, yang baru cuman segitu saja yang diketahui manusia, ini sudah banyak sekali ditemukan gugus supergalaksi yang jumlahnya sangat banyak sekali tidak terhitung. Kita kasih gambaran, ya. Dikatakan bahwasanya bintang yang paling dekat dengan matahari itu berjarak sekitar 4,3 tahun cahaya. 4,3 tahun cahaya dari bumi. Tadi, ya, 1 tahun cahayanya sama dengan 9,46 triliun kilometer.
Nah, bintang yang paling dekat dengan matahari itu berjarak sekitar 4,3 tahun cahaya. Jaraknya dari bumi itu 4,3 tahun cahaya. Masya Allah. Jauh sekali dan sangat luas sekali. Matahari dan semua bintang yang dapat kita lihat dengan mata telanjang itu terdapat dalam gugus galaksi tata surya yang disebut dengan gugus Bima Sakti. Ini pelajaran yang dulu di sekolah kita pernah pelajari ya. Gugus Bima Sakti. Jadi matahari, bulan, kemudian bintang-bintang yang nampak kalau kita lihat di malam hari dalam kondisi yang cerah. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu namanya gugus Bima Sakti. Gugus Bima Sakti. Yang tadi dijelaskan, yang paling dekat dengan matahari itu jaraknya dari bumi 4,3 tahun cahaya. Berarti tinggal dikalikan saja 9,46 triliun kilometer. Kalau 9 kali 4 saja sudah 36. 36. Ya, bisa sampai 40. Ya, 40 triliun kilometer. Itu jarak planet atau bintang yang paling dekat dengan matahari, jaraknya dengan bumi. Dan ternyata banyak sekali bintang-bintang yang kita lihat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di malam hari dengan mata telanjang, itu kan sangat banyak sekali. Nah, itu ada di satu gugus namanya gugus Bima Sakti. Nah, kata para ilmuwan, di alam raya ini terdapat bermiliar-miliar galaksi. Allahu Akbar. Jadi satu galaksinya saja gugus Bima Sakti ini sudah sangat jauh dan sangat luas sekali. Dan ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah, menurut penelitian, satu dengan yang lainnya itu terus saling menjauh, saling menjauh, saling menjauh. Nah, itulah bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna lamusi'un. Sesungguhnya kami akan terus meluaskan, benar-benar akan kami luaskan ciptaan kami ini berupa alam semesta. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat sombong. Bagaimana seorang manusia mau sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan manusia adalah hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya, tidak ada apa-apanya. Kita ini setitik kecil sekali ya dibandingkan dengan besarnya bumi Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan besarnya tadi gugus Bima Sakti. Belum lagi bermiliar-miliar gugus yang lainnya di alam semesta ini. Terus kita segede apa? Begitu ya. Bahasanya bukan segede apa, tapi sekecil apa kita ini? Apakah masih kita akan sombong ya terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terhadap batasan-batasan yang sudah Allah tetapkan? Jangan sampai kita sombong. Karena orang sombong, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia tidak akan masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat sezarrah daripada kesombongan. Nas'alullah al-afwa wal afiyata wassalamah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang muttaqin, yang jauh dari sifat-sifat tercela, terutama adalah sifat sombong. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan lanjut ke ayat berikutnya. Ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun." Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Di ayat 48 ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah kembali menjelaskan tentang kemahakuasaannya, kemahabesaran dan juga kemahaagungan dirinya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.
Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bumi dihamparkan. Sesungguhnya ini merupakan gambaran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai hamba-Nya. Bumi ini telah didesain sama Allah Subhanahu wa taala supaya layak huni, layak dihuni oleh manusia. Lihatlah ibu-ibu yang dirahmati Allah, bumi itu penuh dengan rezeki, penuh dengan bahan pangan. Bahan pangan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Untuk manusia dikatakan ada 4 jenis, yakni ta'amani wa syarabani, 2 jenis makanan, kemudian 2 jenis minuman. Ini ada di muka bumi ini. 2 jenis makanan, minal hayawanat wan nabat, dari jenis hewan-hewanan, hewani, kemudian dari jenis nabati. Ini 2 makanan untuk manusia. Wasyarabani, kemudian 2 jenis minuman. 2 jenis minuman yang dimaksud adalah minuman yang bening, kemudian minuman yang berwarna. Ada madu, ada susu. Nah, ini yang berwarna. Kemudian ada yang bening, air tawar, air putih. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyediakan semuanya di muka bumi ini yang telah Allah Subhanahu wa taala hamparkan. Dan itu semua terpelihara keabadiannya sampai datangnya hari kiamat. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, bumi tempat kita berpijak, bumi tempat kita bernaung, bumi tempat kita melangsungkan kehidupan di alam dunia ini tidak akan hancur kecuali setelah Allah menetapkan ketetapannya, yakni pada hari kiamat nanti. Artinya selama belum kiamat, maka selama itu pula bumi ini akan layak untuk dihuni oleh manusia. Taib, belum lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam perut bumi itu terdapat banyak sekali barang-barang yang bermanfaat, yang akan memberikan kemanfaatan dan juga kemaslahatan untuk kehidupan manusia. Semuanya Allah Subhanahu wa taala fasilitasi untuk manusia. Kita mengenal ada barang-barang tambang, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Semua itu Allah berikan untuk manusia, ya, untuk memenuhi kebutuhan lahir batinnya, dunia, agama, dan juga akhiratnya. Kita tahu ya ada beberapa jenis barang tambang, ya, ada yang non logam, ya, seperti minyak bumi, gas alam, kemudian termasuk batu bara, gitu ya. Ada yang jenisnya jenis logam, ya, emas, perak, tembaga, bauksit. Nah, bauksit ini yang dipakai untuk bahan baku aluminium. Kemudian bahan baku untuk pembuatan pesawat terbang, bauksit. Kemudian ada besi, ada perak, ada timah, ada nikel. Ya, nikel ini pelapis anti karat pada besi. Kemudian juga ada mangan. Mangan ini bahan, ya, bahan untuk besi baja. Ini semua termasuk barang-barang tambang yang berupa logam. Semua ada di dalam perut bumi ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kebutuhan hidup manusia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ada logam industri, ya, seperti asbes, ada kapur, ada belerang dan lain sebagainya. Ya, ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mau nyadar, semua barang-barang tambang ini Allah berikan untuk bangsa ini, untuk negeri ini, negeri Indonesia. Semua ada, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mau cari apa? Mau cari gunung emas ada, begitu ya. Perak, timah, nikel, mangan. Allah berikan untuk negeri ini. Ya. Maka negeri ini sesungguhnya adalah negeri yang kaya raya. Semua sumber daya alam hampir terkumpul di negeri kita yang tercinta ini. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
kita menjadi makhluk Allah, menjadi hamba Allah, menjadi manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas hidup ya di daerah kita dengan fasilitas yang Masya Allah, yang sesungguhnya kalau dikelola dengan sebaik-baiknya ini akan mendatangkan kemanfaatan, kemaslahatan yang sangat luar biasa, bisa menuntaskan segala macam permasalahan yang sering dihadapi oleh bangsa atau negara, dari mulai kemiskinan ya, dari mulai ekonomi yang tidak baik begitu ya. Sesungguhnya ketika dikelola dengan sebaik-baiknya ini akan memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan yang luar biasa. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, ketika ini tidak disyukuri begitu ya, ketika ini justru dijadikan bahan, dijadikan lahan untuk kemudian ambisi terhadap materi dunia, baik berupa hartanya, berupa kekuasaan, berupa apapun itu dari bagian daripada dunia, maka yang terjadi adalah berbagai macam kerusakan akan terjadi di mana-mana. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalam. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Karena ibu yang dirahmati Allah, saya kira orang-orang yang pernah beberapa kali singgah di negeri orang, dia akan merasakan bahwa memang Indonesia ini negeri yang kaya raya dengan sumber alamnya, begitu ya, dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Dan Masya Allah, oleh karenanya banyak sekali orang yang ingin mendapatkan kekuasaan, mendapatkan dunia dari negeri ini, gitu ya. Maka ini semestinya kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur itu dengan cara menegakkan ubudiyah. Maka wasilah-wasilah dunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sebagai negeri Indonesia, bangsa Indonesia, maka seharusnya menjadikan kita semakin kuat di dalam beragama, semakin kuat di dalam menegakkan iman dan juga amal saleh. Bukan justru sebaliknya, malah menjadikan kita terlena, menjadikan kita zalim, menjadikan kita justru melakukan pengerusakan ya di muka bumi ini. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah. Dan kita doakan para pemimpin kita, Allahumma aslih ulata umurina. Ya Allah, perbaikilah para pemimpin kami. Perbaiki diri kami juga para pemimpin kami, ya, sehingga mereka amanah, bertanggung jawab dan benar-benar ya melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk memberikan kesejahteraan ya kepada seluruh masyarakat, tidak hanya berkaitan dengan dunianya saja, tapi kesejahteraan di dalam kebaikan-kebaikan agamanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah inilah ayat yang ke-48. Wal arda farashnaha fani'mal mahidun. Kemudian di ayat yang ke-49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat yang ke-49 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Artinya saling bertentangan, saling berbeda. Begitu ya. Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu itu berbeda-beda, berlainan. Tujuannya adalah untuk saling melengkapi. Untuk saling melengkapi. Kita tahu ya, dalam hidup ini ada susah, ada senang. Ada bahagia, ada sengsara. Ada malam, ada siang. Ada langit, ada bumi. Ada hitam,
ada putih. Ada hidayah, ada dhalalah. Ada hidup, ada mati. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada gelap, ada terang. Ada lautan, ada daratan. Ada surga, ada neraka. Ada suami, ada istri. Kan begitu. Ada orang tua, ada anak. Nah, semua itu dimaksudkan agar manusia itu selalu ingat dan sadar. Dan selalu mengambil ibrah. Selalu mengambil pelajaran dari semuanya. La'allakum tadzakkarun. Supaya kalian itu mengingat. Supaya kalian itu sadar. Supaya kalian itu mengambil pelajaran. Berbeda dengan Allah. Sebagai khalik. Kalau tadi kan itu makhluk. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun khalik. Yakni Allah azza wa jalla. Allah itu ahad. Allah itu Maha Esa. Allah tidak memerlukan pasangan. Allah tidak butuh pasangan. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang tidak membutuhkan yang lain. Manusia, kita saling membutuhkan, Ibu. Suami butuh kepada istri, istri butuh kepada suami. Orang tua butuh kepada anak, anak butuh kepada orang tua. Satu dengan yang lain saling membutuhkan. Kalau Allah azza wa jalla, Allah itu ahad. Allah itu as-samad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal. Allahus samad. Allah lah tempat sandaran jiwa raga. Allah lah tempat bersandarnya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak, tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang serupa. Tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ujung-ujungnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adalah kita mengesahkan Allah. Kita mentauhidkan Allah dengan kalimat La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya, melainkan Allah semata. Wahdahu la syarikalah. Satu-satunya hanya Allah. Tidak ada sekutu bagi dirinya. Jadi kalau orang memahami masalah ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua makhluk Allah ciptakan berpasang-pasangan. Bahkan di ayat-ayat yang lain juga Allah sebutkan ayat yang semakna. Ya, bisa dilihat di surat Az-Zariyat ayat 49. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11, surat Yasin ayat yang ke-36, surat Ar-Ra'du ayat yang ke-3. Ayat-ayat ini semua menjelaskan tentang kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menciptakan seluruh makhluknya berpasang-pasangan. Nah, kalau semua orang ini paham, sadar dengan itu, maka dia akan mengenal Allah. Kalau makhluk ciptaannya Allah ciptakan berpasang-pasangan, Allah subhanahu wa ta'ala ya, untuk menyatakan kemahakuasaannya, Allah nyatakan bahwa Allah lah yang tidak memiliki pasangan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan pasangan, tidak butuh kepada pasangan, bahkan tidak butuh kepada siapapun. Hanya Allah yang tidak membutuhkan yang lain. Nah, demikian. Dan itulah yang sesungguhnya akan mengantarkan kita kepada hakikat daripada tauhidullah. Dan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, akhwat wa ummahat fillah, di dalam kajian ilmiah tentang masalah ini, ternyata akan kita dapatkan bahwa yang berpasang-pasangan itu bukan hanya manusia saja. Yang berpasang-pasangan itu bukan hanya makhluk hidup saja, ya, seperti tumbuhan ataupun hewan. Hewan itu binatang, ada jantan, ada betina, berpasangan. Demikian pula tumbuhan. Ya, tumbuhan itu ada putik, ya istilahnya, ada juga benang sari. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, termasuk dalam menanam kurma itu ya. Menanam kurma itu ternyata orang yang ahli, orang yang tahu,
kurma itu, pohon kurma ternyata ada yang jantan, ada juga yang betinanya. Jadi tidak semua nanti bisa berbuah. Nah ini ternyata tumbuhan berpasang-pasangan, binatang berpasang-pasangan, manusia berpasang-pasangan, makhluk hidup berpasang-pasangan. Nah ternyata bukan hanya makhluk hidup saja yang berpasang-pasangan. Benda mati pun ternyata berpasang-pasangan. Di satu kajian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian ilmiah tentang ilmu pengetahuan, ada yang dikenal dengan istilah atom. Ya. Atom ini wujud terkecil yang tidak bisa lagi dibagi-bagi. Ternyata secara penelitian atom itu juga berpasangan. Ada istilahnya proton, ada elektron, kan begitu ya. Proton itu bermuatan listrik positif, itu dikelilingi oleh elektron yang bermuatan listrik negatif. Itu benda mati, ternyata juga berpasang-pasangan. Maka inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin mengingatkan, menyadarkan kita semua tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pasangan. Allah tidak butuh kepada anak, Allah tidak butuh kepada orang tua, tidak butuh kepada siapapun. Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, para ummahat wa akhwat fillah, kita cukupkan dulu pengajian kita sampai di sini. Insyaallah taala berikutnya nanti kita akan membahas ayat ke-50 dan seterusnya. Surat ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, insyaallah sedikit lagi akan kita habiskan. Dan semoga sebelum bulan Ramadan sudah selesai. Biiznillah ta'ala. Tapi sepertinya masih sampai ayat 60 ya. Masih agak panjang. Mungkin bisa sampai masuk ke bulan Ramadan. Demikian. Allahu a'lam bis-shawab. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.